Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di my channel Swita Aisyah bersama saya Swita Ningrum, mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas PGRI Argopuro Jember semester 6 dengan NIM 20181862002B0005. Pada tayangan video kali ini, saya akan menyampaikan materi behavior counseling. Nah, langsung saja kita bahas materinya. Konsep dasar counseling behavior. Counseling behavior merupakan adaptasi dari aliran psikologi behaviors yang memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang tampak. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang konsep dasar konseling adalah membantu, sedangkan konsep dasar dari behavior adalah prediksi dan kontrol atas perilaku manusia yang tampak. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri. Manusia adalah makhluk kreatif yang selalu tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Dari interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Karakteristik konseling behavior antara lain berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien, dan selanjutnya penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. Selanjutnya, asumsi tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Selanjutnya, tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar, dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya, tujuan konseling yaitu menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan oleh klien. Tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan di dalam perilaku yang spesifik, yaitu yang diinginkan oleh klien. Konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Klien dapat mencapai tujuan tersebut sehingga dapat dirumuskan secara spesifik.
konselor dan klien bersama-sama bekerja sama ya, menetapkan atau merumuskan tujuan khusus konseling. Selanjutnya deskripsi langkah-langkah konseling behavior. Antara lain 1, assessment ya. Langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien, yaitu untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalahnya. Konselor mendorong klien untuk mengungkapkan keadaan yang benar-benar dialami pada waktu itu ya. Asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih yang kiranya disesuaikan dengan tingkah laku yang ingin dirubah ya. Selanjutnya yang kedua, goal setting, yaitu langkah untuk merumuskan tujuan konseling berdasarkan informasi yang diperlukan dari langkah asesmen. Konselor dan klien menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Perumusan tujuan konseling dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu konselor dan konseling atau konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi klien. Klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil dari konseling. Konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan klien. Apakah merupakan tujuan yang benar-benar dimiliki dan diinginkan klien? Apakah tujuan itu realistik? Kemungkinan manfaatnya dan tidak kemungkinan lagi kerugiannya ya. Konselor dan klien membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan menetapkan teknik yang akan dilaksanakan, mempertimbangkan kembali tujuan yang akan dicapai, atau melakukan referral. Selanjutnya teknik implementation, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling. Selanjutnya evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah pada pencapaian hasil sesuai dengan tujuan konseling. Selanjutnya adalah feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Teknik konseling behavioral didasarkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari, yaitu membentuk tingkah laku bermasalah ya, terhadap perangsang. Dengan demikian respon-respon yang baru sebagai tujuan konseling akan dapat dibentuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja teknik konseling behavior. Antara lain memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan agar klien terdorong untuk merubah tingkah lakunya. Penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata-nyata ditampilkan melalui tingkah laku klien. Selanjutnya mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti bisa melalui film, tape recorder, atau contoh nyata langsung ya.
Selanjutnya, merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Penguatannya dapat terbentuk dari ganjaran yang materi maupun keuntungan sosial. Selanjutnya kita membahas tentang teknik-teknik konselor behavior. Antara lain, 1, latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna di antaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, istilahnya nih, tidak pede, tidak percaya diri ya, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Adapun cara yang digunakan yaitu dengan permainan peran ya, dengan bimbingan konselor pastinya ya. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Selanjutnya yang kedua, desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavior yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan tingkah laku yang diperbuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan dengan mengkondisikan klasik respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap ya, tidak bisa langsung, harus bertahap. Jadi desensitisasi sistematis hakikatnya merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kembalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya tingkah laku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Selanjutnya yang keempat, pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor ya. Ganjaran dapat berupa pujian, reward ya, sebagai ganjaran sosial ya. Di dalam terapi keluarga behavior ditekankan tentang bagaimana mengubah perilaku anggota atau keluarga dengan memodifikasi gejala atau akibat dari suatu tindakan. Penekanannya pada penghilangan perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku positif. Untuk melihat hubungan konselor dan klien dalam setting konseling,
behavioral dapat kita perhatikan dari proses konseling behavior. Proses konseling behavior yaitu sebuah proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Jika kita perhatikan lebih lanjut, pendekatan dalam konseling behavioral lebih cenderung direktif, karena dalam pelaksanaannya konselor yang lebih banyak berperan. Peran konselor antara lain menyebutkan tingkah laku maladiktif, memilih tujuan-tujuan yang masuk akal, mengarahkan dan membimbing keluarga untuk merubah tingkah laku yang tidak sesuai. Adapun penerapan teori tingkah laku ke dalam konseling keluarga menekankan 3 hal pokok, yaitu antara lain menciptakan konseling yang positif, mendiagnosis problema-problema keluarga ke dalam istilah tingkah laku, mengimplementasikan prinsip-prinsip tingkah laku dari penguat dan model. Selanjutnya menggunakan model dan permainan peran dalam proses penyembuhan. Adanya kesepakatan atas hal yang akan diubah antara konselor dan anggota keluarga. Metode-metode konseling behavior terdapat beberapa pendekatan atau metode yang diterapkan dalam konseling behavior. Antara lain, yang pertama operant learning, yang kedua social modeling, yang ketiga cognitive learning, dan yang keempat emotional learning. Pada operant learning, pendekatan ini merupakan adaptif dari 2 teori conditioning dan Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Dan yang kedua, pendekatan belajar sosial. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Selanjutnya yang ketiga, cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal kontak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Selanjutnya yang keempat, emotional learning. Emotional learning diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks, situasi yang rileks, yang santai, yang enjoy, dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Nah, demikian tadi paparan behavioral counseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Bila mana pada paparan tersebut terdapat salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada my channel Swita Aisyah selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.